Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai everybody, kembali lagi bersama saya di podcast CBMD, Cetak Biru Masa Depan. Jadi, sebelum kita masuk ke podcast kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desmond Christopher Paesa dengan NIM A11124109. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang peran nilai literasi dan karakter terhadap teori dalam pendidikan naturalisme. Podcast kali ini juga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Haji Ghazali MPD dan Ibu Ade Nurul Isati G. Yotolemba SPD MPD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Peran nilai literasi dan karakter dalam pendidikan naturalisme. Apa sih pendidikan naturalisme ini? Jadi, pendidikan naturalisme yaitu menekankan pembelajaran yang terjadi secara alami dan sesuai dengan minat anak. Ini sangat bergantung pada pengembangan literasi dan karakter. Kedua aspek ini saling terkait dan membentuk fondasi bagi pertumbuhan individu yang holistik. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kedua aspek ini, yaitu literasi dan karakter. Yang pertama, literasi. Literasi juga ini dapat kita sebut sebagai jendela dunia, karena dalam konteks pendidikan naturalisme, literasi melampaui kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kunci untuk membuka pintu pengetahuan, memperluas wawasan, dan merangsang rasa ingin tahu. Melalui literasi, anak-anak dapat menjelajahi dunia secara mandiri. Yang kedua, anak-anak dapat membangun pemahaman yang mendalam. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Bagaimana caranya? Ya, begini caranya. Yang pertama, menjelajahi dunia secara mandiri. Buku, artikel, dan sumber informasi lainnya menjadi alat bagi anak untuk menjelajahi berbagai topik yang menarik minat mereka. Misalnya, seorang anak yang menyukai binatang dapat membaca buku tentang berbagai jenis hewan, habitatnya, dan perilaku mereka. Kemudian yang kedua, membangun pemahaman yang mendalam. Literasi membantu anak-anak menghubungkan berbagai informasi yang mereka peroleh, sehingga mereka dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia. Misalnya, setelah membaca buku tentang perubahan iklim, anak-anak dapat memahami dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Literasi mendorong anak-anak untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membentuk opini yang rasional. Misalnya, saat membaca berita, anak-anak diajak untuk membedakan fakta dan opini, serta mencari sumber informasi yang kredibel. Itulah pembahasan tentang literasi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu karakter. Nah, karakter juga dapat disebut sebagai kompas hidup. Mengapa? Karena karakter yang kuat adalah bekal penting bagi anak-anak untuk menghadapi tantangan hidup. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerjasama akan membimbing mereka dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam pendidikan naturalisme, karakter dikembangkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, pengalaman langsung. Anak-anak belajar dari pengalaman mereka sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Misalnya, dengan membantu teman yang kesulitan, anak-anak belajar tentang empati dan kerjasama. Yang kedua, teladan dari orang dewasa. Guru dan orang tua berperan sebagai model bagi anak-anak. Dengan menunjukkan perilaku yang baik, mereka menginspirasi anak-anak untuk meniru tindakan mereka. Yang ketiga, diskusi dan refleksi. Melalui diskusi kelas, anak-anak diajak untuk merenungkan tindakan mereka dan memahami konsekuensinya. Misalnya, setelah melakukan eksperimen di laboratorium, anak-anak dapat mendiskusikan pentingnya ketelitian dan tanggung jawab
dalam melakukan penelitian. Oke, itu tadi pembahasan tentang karakter. Bagaimana sih hubungan simbiotik antara literasi dan karakter? Oke, begini penjelasannya. Literasi dan karakter saling memperkuat. Literasi memberikan anak-anak akses ke berbagai informasi yang dapat menginspirasi mereka untuk mengembangkan nilai-nilai positif. Sebaliknya, karakter yang kuat mendorong anak-anak untuk menjadi pembaca yang aktif dan kritis. Selanjutnya, contoh penerapan dalam pendidikan naturalisme. Yang pertama, proyek berbasis minat. Anak-anak memilih topik yang mereka minati dan melakukan penelitian secara mandiri. Misalnya, seorang anak yang tertarik pada astronomi dapat membuat model tata surya atau menulis laporan tentang planet-planet. Yang kedua, diskusi kelompok. Anak-anak berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah atau berbagai ide. Melalui diskusi, mereka belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama. Yang ketiga, kegiatan di luar kelas. Kunjungan ke perpustakaan, museum, atau tempat-tempat alam memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar secara langsung dari lingkungan sekitar. Jadi, 3 contoh ini adalah contoh penerapan dalam pendidikan naturalisme. Selanjutnya ada implikasi bagi pendidikan. Yang pertama, lingkungan belajar yang mendukung. Sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan merangsang rasa ingin tahu. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi informasi. Mereka membantu anak-anak menemukan minat mereka, mengajukan pertanyaan yang menantang, dan memberikan dukungan. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar yang berkualitas. Bahan ajar harus relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Orang tua perlu bekerja sama dengan sekolah untuk mendukung perkembangan anak di rumah. Itulah tadi keempat implikasi bagi pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pembahasan kita saat ini. Literasi dan karakter adalah 2 pilar penting dalam pendidikan naturalisme. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang peran nilai literasi dan karakter dalam teori pendidikan naturalisme. Semoga podcast kita kali ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Jangan bosan-bosan ya berkunjung ke podcast JBMD dan nantikan podcast kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah, bye-bye.